Setelah membawa pulang 1 poin dari markas Arab Saudi, pelatih Sinteyong percaya diri dengan performa skuad Garuda. Menurut juru taktik asal Korea Selatan itu, timnas Indonesia sekarang tidak seperti sebelumnya. Bahkan ia menegaskan Garuda siap menunjukkan banyak kejutan. 저는 우리 선수들을 믿고 있고 제가 하고자 하는 목표는 분명히 선수들한테 동기부여를 시킬 수 있는 부분이 있기 때문에 그렇게 만들 것이고 이제는 우리가 예전의 인도네시아가 아닌 앞으로 더 다코스로서 AFC에서 우리를 주목할 것이다. 저는 그렇게 믿고 있습니다. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersyukur timnas mampu menahan imbang Arab Saudi pada laga babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski ada sejumlah aspek yang jadi sorotan dan bahan evaluasi tim. Erick Thohir menyebut timnas bermain cukup baik, kiper anyar Martin Pas juga tampil sesuai ekspektasi. Namun stamina dan kekuatan fisik timnas terutama di babak kedua jadi sorotan. Hasil ini disebabkan beberapa pemain, terutama pemain yang berkiprah di luar negeri tidak mendapatkan banyak menit bermain di klub. Selain itu sosok penyerang yang kuat dalam berduel juga belum ditemukan. Untuk mengisi posisi itu, PSSI memastikan ada 2 pemain yang tengah diproses alih warga negara. Di antaranya di posisi ujung tombak. Kita belum punya striker yang cukup dominan, menjadi penggedor. Ya, belum salaman. Ya, belum salaman jadi belum tahu. Ada 2 ya Pak, ya benar Pak? Kenapa? Ada 2 yang lagi proses Pak? Ada 2 yang lagi proses. Timnas Australia tiba di Indonesia Jumat sore. Socceroos datang lebih awal untuk adaptasi dengan cuaca di Indonesia. Pemain dan ofisial timnas Australia tiba di Indonesia untuk melakoni pertandingan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. The Socceroos datang melalui Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada hari Jumat sore. Usai tiba, para pemain Australia langsung menghadapi jadwal latihan padat guna memenuhi misi meraih 3 poin setelah hasil mengecewakan saat jumpa Bahrain. Dari daftar klasemen sementara, Grup C Australia berada 1 strip di bawah skuad Garuda dengan belum mengoleksi 1 pun poin. Performa tim nasional terus meningkat, PSSI kembali mendapat tambahan amunisi sponsor. PSSI resmi bekerja sama dengan produk minuman energi sebagai sponsor tim nasional. Kerjasama ini akan bergulir selama 2 tahun. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjelaskan, PSSI membutuhkan dana hingga 800 miliar rupiah per tahun untuk membiayai segala program termasuk akomodasi timnas hingga pembinaan usia dini. Dana ini tidak bisa hanya berasal dari sumber pemerintah, tapi juga pihak swasta. Sejauh ini PSSI telah mampu meraup sekitar 400 miliar rupiah, diantaranya dari pemerintah, penjualan tiket pertandingan hingga sektor swasta. Perlu pendanaan yang besar karena tadi program PSSI hari ini adalah program yang kontinuitas, bukan yang kagetan. Pernah bilang bisa 800 miliar. Yang sudah terus? Ya, bukan. Kalau mau konsisten seperti itu, totalnya ya mungkin baru 400 lebih. Tapi itu udah cukup baik. Usai jeda, juara dunia 2 kali Francesco Bagnaia berhasil tampil menjadi yang tercepat pada sesi latihan MotoGP di Grand Prix San Marino. Tetaplah bersama kami, saudara. Keragaman adalah anugerah. Harmoni yang memukau hanya dapat tercipta dari sinergi dawai-dawai yang bernada. Rayakan persatuan di ulang tahun ke-13 Kompas TV dalam Indonesia Bersatu 4 hari lagi. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya.